Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Alvin Sebastian, dan pada hari ini kita akan kembali belajar kimia. Kita akan kembali melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana perubahan konsentrasi berpengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Jadi apabila suatu sistem sudah mencapai keadaan setimbang, kita berikan aksi, ya dalam hal itu kita lakukan perubahan konsentrasi. Dampaknya apa? Ternyata kesetimbangan terganggu. Sistem yang sudah mencapai keadaan setimbang ternyata mengalami gangguan karena perubahan konsentrasi sehingga tidak lagi dalam keadaan setimbang. Sehingga reaksi harus kembali berjalan, baik itu cenderung ke arah kanan ataupun ke arah kiri untuk mencapai kembali keadaan setimbang. Nah, pada hari ini kita akan melihat ya bagaimana apabila perubahan volume. Ya, kalau tadi yang pertama itu di pertemuan sebelumnya itu berkaitan dengan perubahan konsentrasi, hari ini kita akan membahas bagaimana perubahan volume berpengaruh terhadap suatu sistem kesetimbangan. Jadi saya akan berikan contoh ya. Kita misalkan ya, saya mereaksikan suatu zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C. Pada keadaan setimbang, pemisalan diketahui komposisi zat A sebesar 1 mol, zat B sebesar 1 mol, dan zat C juga sebesar 1 mol. Ya, ini pemisalan pada saat keadaan setimbang komposisinya sedemikian rupa. Nah, pada keadaan setimbang komposisi zat A, B, dan C sebesar 1 mol. Ya, di dalam suatu sistem yang memiliki volume total, larutannya adalah 1 liter. Jadi kita punya satu sistem, satu wadah, di mana dalam wadah tersebut total volumenya dari larutannya adalah sebesar 1 liter. Dan di dalam larutan tersebut terdiri dari zat A, zat B, dan zat C dengan komposisi masing-masing 1 mol. Nah, komposisi sedemikian rupa adalah komposisi pada keadaan setimbang. Sehingga untuk mencari nilai tetapan kesetimbangannya, perbandingan dari konsentrasi hasil reaksi dengan pereaksi, ya, itu kira-kira berapa? Nah, tetapan kesetimbangan kita bisa cari dengan menggunakan nilai Kc. Ya. Kc itu adalah nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Yang dapat kita cari dengan menggunakan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien. Dalam hal ini koefisiennya 1, ya, sehingga kita tidak usah tuliskan pangkatnya. Dibagi dengan konsentrasi per reaksi pangkat koefisien. Ya, ini konsentrasi A dikali konsentrasi B. Ya. Untuk mencari nilai Kc kita butuh setiap zat dalam bentuk konsentrasi, ya, sehingga kita perlu konversi. Di sini zat A, B, dan C dalam bentuk mol. Kita konversi menuju ke molaritas atau konsentrasi. Nah, konsentrasi atau molaritas dapat kita cari dengan menggunakan persamaan mol atau N per volume dalam satuan liter. Ya, setiap zat di sini jumlah molnya adalah 1 mol. Di dalam volume larutan dengan total volumenya adalah 1 liter. Sehingga masing-masing zat konsentrasinya adalah 1 molar. Artinya setiap zat di sini, zat A, B, dan C, karena komposisinya sama-sama 1 mol semua, di dalam suatu larutan yang sama dengan volume total sebesar 1 liter, sehingga dapat kita simpulkan seluruh zat di sini konsentrasinya adalah 1 molar. Sehingga nilai perbandingan dari hasil reaksi dengan pereaksi di sini adalah sebesar 1. Artinya nilai tetapan kesetimbangannya adalah sebesar 1. Maknanya bagaimana? Sistem tersebut akan mencapai keadaan setimbang pada suhu tertentu apabila perbandingan hasil reaksinya, konsentrasi hasil reaksinya pangkat koefisien dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien sebesar 1. Sekarang kita coba berikan pengaruh dalam hal ini perubahan volume. Kita coba tambahkan, ya, misalnya kita tambahkan air sebesar 1 liter, seperti itu. Jadi kita tingkatkan volumenya menjadi 2 kali lipatnya. Awalnya volume total larutannya adalah sebesar 1 liter. Saya tambahkan air ke dalam wadahnya, ya, kita coba tambahkan air ke dalam wadahnya, sehingga volume totalnya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula. Ya, awalnya larutan totalnya itu volumenya cuma 1 liter.
Kita tambahkan 1 liter air sehingga meningkat menjadi 2 kali lipat. Volumenya setelah kita tambahkan air menjadi 2 liter. Kita akan lihat kira-kira apakah terjadi perubahan pada sistem kesetimbangan di sini. Ya, sehingga konsentrasi setiap zat bukan lagi dalam volume sebesar 1 liter, tetapi di dalam volume sebesar 2 liter. Ya, sehingga masing-masing zat konsentrasinya adalah 0,5 molar. Sedemikian rupa. Atau dapat saya tuliskan seperti ini. Ya, kita tetap buat saja dia 1 mol dalam 1 liter. Akan tetapi, setelah dibuat volumenya menjadi 2 kali lipat, ya, volumenya kita buat 2 kali lipat, 2 kali 1 liter, 2 kali volume pertama. Dapat kita tuliskan menjadi 1 mol per 1 liter dikali 1 per 2. Kita bisahkan seperti ini. 1 mol per 1 liter ini adalah nilainya untuk 1 molar. Ya, konsentrasi yang pertama dikali 1 per 2. Ya, sehingga akan menjadi 1 molar per 2. Dapat kita tuliskan juga seperti ini. Artinya setelah kita buat volume menjadi 2 kali lipat, ternyata konsentrasinya mengecil atau menurun. Ya, karena dengan jumlah partikel yang sama, akan tetapi volumenya mengalami peningkatan, maka nilai konsentrasinya akan menurun. Karena nilai konsentrasi dengan volume berbanding terbalik. Ya, sehingga konsentrasinya setelah saya buat volume menjadi 2 liter, 2 kali lipat dari keadaan semula, konsentrasi tidak lagi 1 molar, akan tetapi menjadi 0,5 atau 1 molar per 2. Sehingga, untuk mengetahui apakah setelah saya buat volumenya menjadi 2 kali lipat, dia masih dalam keadaan setimbang atau tidak. Ya, kita bisa tentukan dengan menggunakan nilai Qc. Ingat, nilai Qc pada dasarnya konsepnya sama dengan Kc. Akan tetapi kita gunakan Qc quotient, ya, perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi. Kita menggunakan Qc apabila kita belum tahu ini dalam keadaan setimbang atau tidak. Ini kita gunakan Kc karena kita sudah tahu ini dalam keadaan setimbang. Nanti nilai Qc ini kita bandingkan dengan nilai Kc. Sehingga nilai Qc di sini dapat saya tuliskan konsentrasi zat C pangkat koefisiennya dibagi dengan konsentrasi zat A pangkat koefisien dengan konsentrasi zat B pangkat koefisien. Konsentrasi hasil reaksi dibandingkan dengan konsentrasi pereaksi. Ya. Di keadaan kedua di sini, setelah volumenya meningkat 2 kali lipat, konsentrasinya setiap zat menjadi 1 molar per 2. Ya. Kita tuliskan zat C itu 1 molar per 2 dibagi dengan 1 molar per 2, 1 molar per 2. Sehingga hasilnya akan menjadi ya, sedemikian rupa. Artinya apa? Ternyata nilai Qc di sini setelah kita buat volumenya menjadi 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya, ternyata nilai Qc-nya menjadi lebih besar daripada Kc. Ya, karena nilai Qc 2 lebih besar daripada 1. Setelah saya buat volumenya menjadi 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya, sistem tidak lagi dalam keadaan setimbang. Karena nilai perbandingan hasil reaksi dengan pereaksinya tidak lagi sama dengan 1, tetapi sama dengan 2. Sehingga untuk mencapai kembali keadaan setimbang, ya, reaksi berusaha menurunkan nilai perbandingan di sini. Ya, agar nilai perbandingan di sini bisa menurun dari 2 menuju ke 1, maka di perbandingan di sini nilai pembilang otomatis harus lebih kecil. Nilai penyebut harus menjadi lebih besar. Ya, pembilang menurun, penyebut membesar. Tujuannya apa? Supaya hasil pembagiannya bisa menjadi lebih kecil dari keadaan sebelumnya. Ya, berbicara mengenai konsep perbandingan, konsep pembagian. Ya, apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasil pembagiannya besar. Semakin menurun nilai pembilangnya dan penyebutnya semakin besar, maka otomatis hasil pembagiannya akan semakin menurun juga. Sedemikian rupa. Artinya apa? Supaya nilai perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi di sini bisa mencapai angka 1, bisa menurun, hasil reaksi yang merupakan pembilang, komposisinya harus berkurang. Dan pereaksi yang merupakan penyebut, komposisinya harus meningkat. Dengan demikian, reaksi cenderung akan mengarah kepada pereaksi. Reaksi akan bergeser ke arah kiri.
reaksi cenderung bergerak ke arah kiri. Tujuannya apa? Supaya komposisi zat C yang merupakan hasil reaksi yang merupakan pembilang berkurang, sedangkan komposisi pereaksi zat A dan B yang merupakan penyebut bertambah. Sehingga hasil pembagiannya bisa menjadi lebih kecil atau menurun. Itu untuk poin yang pertama. Ya. Sekarang kita coba lagi. Seandainya saya buat volumenya bukan lagi 2 liter, tetapi setengah dari keadaan semula. Saya buat volumenya menjadi lebih kecil. Tadi kita buat volumenya menjadi 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Sekarang saya coba buat volumenya bukan lagi dalam bentuk 2 liter, akan tetapi menjadi setengah liter. Ya. Setengah kali dari keadaan sebelumnya. Awalnya 1 liter, kita buat setengah kalinya. Jadi cuma 1/2 liter. Sehingga untuk kondisi yang kedua, untuk kondisi yang kedua, volumenya bukan lagi menjadi 1 liter, tetapi kita ganti menjadi 1/2 liter atau 0,5 liter. Ya, dan ternyata hasilnya di sini adalah sebesar 2 molar. 1 dibagi 0,5 atau 1 dibagi 1/2 sebesar 2 molar. Ya, artinya setelah saya buat volumenya menjadi lebih kecil, setengah liter dalam hal ini, ternyata konsentrasi setiap zat tidak lagi dalam bentuk 1 molar, akan tetapi menjadi 2 molar. Lantas bagaimana dengan sistem kesetimbangan? Apakah kembali terganggu? Kita kembali menggunakan nilai Qc. Masih sama? Qc merupakan perbandingan hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien. Konsentrasi zat C menjadi 2 molar, ya semuanya akan menjadi 2 molar, karena dengan jumlah partikel yang sama di dalam volume larutan yang sama. Ya, konsentrasi zat C menjadi 2 molar, konsentrasi zat A menjadi 2 molar, konsentrasi zat B menjadi 2 molar. Sehingga hasil perbandingannya, hasil pembagiannya menghasilkan nilai sebesar 0,5. Nah ternyata setelah saya buat volumenya menjadi lebih kecil, 0,5 dalam hal ini, ya ternyata nilai Qc menjadi lebih kecil daripada Kc. 0,5 lebih kecil daripada 1. Dia kembali lagi ternyata setelah saya buat volume menjadi lebih kecil, sistem tidak lagi dalam keadaan setimbang. Karena nilai perbandingan hasil reaksi dengan pereaksi tidak lagi sama dengan 1, tetapi lebih kecil dari 1. Untuk mencapai keadaan setimbang, ya, semua reaksi kesetimbangan akan berusaha mencapai keadaan setimbang. Untuk mencapai keadaan setimbang berarti nilai perbandingan di sini harus menghasilkan angka yang lebih besar. Nilai Qc harus menghasilkan angka yang lebih besar. Supaya nilai Qc menghasilkan angka yang lebih besar, berarti di dalam perbandingan di sini, di dalam pembagian di sini, nilai pembilang harus menjadi lebih tinggi. Sedangkan nilai penyebut harus menjadi lebih rendah. Tujuannya apa? Apabila pembilang semakin meningkat dan penyebut semakin mengecil nilainya, maka otomatis hasil pembagiannya akan menghasilkan angka yang lebih besar. Ya, supaya nilai Qc ini bisa bertambah dari 0,5 mencapai ke angka 1. Ya, sebagai contoh, misalnya saya punya angka 2/4. Hasilnya adalah 0,5. Apabila saya tingkatkan, nilai pembilangnya menjadi 3. Saya turunkan nilai penyebutnya menjadi 3. Ya, hasil pembagiannya adalah 1. Dari sini kita bisa lihat, apabila pembilangnya bertambah, penyebutnya menurun, hasil pembagiannya mengalami peningkatan. Sedemikian rupa. Sehingga untuk mencapai keadaan setimbang, ya, di sini nilai pembilang harus meningkat, penyebut harus menurun. Oleh karena itu, komposisi hasil reaksi yang merupakan pembilang harus bertambah. Sedangkan komposisi pereaksi yang merupakan penyebut harus berkurang. Supaya apa? Supaya hasil perbandingannya, nilai Qc di sini bisa menghasilkan angka yang lebih besar. Ya, sehingga apabila volume dikecilkan, ternyata reaksi cenderung mengarah ke zat C. Ya, karena zat C akan meningkat, sedangkan A dan B yang merupakan pereaksi menurun. Ya, zat C yang merupakan hasil reaksi akan meningkat. Sedemikian rupa. Keteraturannya bagaimana? Nah, perhatikan. Di kasus yang pertama, apabila volume kita tingkatkan, ternyata reaksi bergeser ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Kita perhatikan, ya, di sini kita punya 2 ruas. Ruas pereaksi dengan ruas hasil reaksi. Ruas pereaksi ada 2 zat, yaitu zat A dan zat B.
Masing-masing koefisiennya 1 dan 1. Sehingga total koefisien untuk ruas reaksi adalah 2. Sedangkan di sat C, ya, di ruas hasil reaksi, kita hanya punya satu sat, yaitu sat C dengan koefisien 1. Ya. Sehingga apabila volume ditingkatkan, ternyata reaksi akan bergeser ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Kita bandingkan ruas kiri dengan ruas kanan, ternyata jumlah koefisiennya lebih besar di ruas bereaksi, sebesar 2. Makanya kalau volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Dan dalam hal ini yaitu adalah ruas bereaksi, sat A dan B yang memiliki jumlah total koefisien 2. Sedangkan sebaliknya, apabila volume diperkecil, ya reaksi akan bergeser ke arah atau ke ruas dengan total koefisien yang lebih kecil. Ya, dalam hal ini, ya pada ruas hasil reaksi. Pada hasil reaksi ada satu sat, yaitu sat C dengan jumlah koefisien cuma 1. Makanya apabila volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah hasil reaksi di sini, yang dimana hasil reaksi memiliki jumlah koefisien yang lebih kecil. Sedemikian rupa. Oke, di bagian sebelumnya kita sudah melihat bahwa ketika volume diperbesar atau diperkecil, ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap suatu sistem kesetimbangan. Apabila total koefisien ya di ruas bereaksi maupun di ruas hasil reaksi berbeda, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, sekarang kita akan kembali belajar. Kalau seandainya total koefisien di ruas hasil reaksi maupun di ruas bereaksi, ternyata total koefisiennya sama. Apakah perubahan volume memberikan pengaruh terhadap sistem kesetimbangan? Apakah akan mengganggu sistem kesetimbangan? Mari kita lihat, ya. Saya memiliki reaksi antara sat A dengan sat B menghasilkan sat 2C. Ya, pada keadaan setimbang, komposisi setiap sat yaitu adalah 1 mol. Sat A 1 mol, sat B 1 mol, sat C 1 mol. Ya, ini pada keadaan setimbang, artinya sudah dalam keadaan akhir. Sisa atau komposisi setiap sat setelah reaksi terjadi. Ya, ini adalah komposisinya pada saat setimbang. Kita misalkan volume sistem masih ada dalam keadaan awal, ya, seperti yang di bagian sebelumnya, 1 liter. Ya, karena ini sudah dalam keadaan setimbang, sehingga saya dapat tuliskan dalam bentuk nilai Kc. Nilai Kc dapat saya cari dengan menggunakan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien. Nah, dalam hal ini, sat C memiliki nilai koefisien sebesar 2. Sehingga saya tuliskan konsentrasi sat C pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi sat A pangkat koefisiennya 1, ya, dikali dengan konsentrasi sat B. Pangkat koefisiennya juga 1. Perbandingan dari konsentrasi hasil reaksi dengan konsentrasi pereaksi. Ya. Konsentrasi dari seluruh sat A, B, dan C di sini dapat kita cari dengan menggunakan molaritas sama dengan N per V dalam satuan volumenya adalah liter. Ya, setiap sat komposisinya masing-masing 1 mol di dalam volume yang sama juga, ya dalam wadah yang sama, volume sistem yang sama yaitu 1 liter. Sehingga konsentrasi setiap sat adalah 1 molar. Sehingga dapat saya tuliskan menjadi 1 molar pangkat 2 dibagi 1 molar dikali 1 molar. Ya, sehingga hasil pembagiannya, ya, semua sat itu adalah komposisinya 1 molar konsentrasinya. Karena semua komposisinya sini kita misalkan sama dalam volume 1 liter. Sehingga hasil pembagiannya sebesar 1. Artinya nilai tetapan kesetimbangannya adalah 1. Perbandingan konsentrasi hasil reaksi dengan pereaksi pangkat koefisien pada suhu tertentu haruslah sama dengan 1. Sedemikian rupa. Jadi sistem dikatakan setimbang kalau dia memiliki nilai perbandingannya sebesar 1. Sekarang saya akan melihat apabila volumenya saya tingkatkan menjadi 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Awalnya volumenya hanya 1 liter, saya tambahkan air ya ke dalam sistem kesetimbangan sehingga volumenya meningkat 2 kali lipat menjadi 2 liter. Ya, dengan komposisi sat A, B, dan C yang sama, semuanya 1 mol, tetapi dengan volume yang meningkat. Ya, volume totalnya adalah 2 liter. Apakah terjadi perubahan pada sistem kesetimbangan? Kita akan lihat dulu. Yang pasti yang bagian pertama, konsentrasinya berubah. Yang awalnya 1 mol dalam 1 liter volume larutan, sekarang akan menjadi 1 mol di dalam 2 liter volume larutan. Sehingga,
konsentrasinya bukan lagi 1 molar, akan tetapi menjadi 0,5 molar. Sehingga untuk melihat apakah setelah saya buat volumenya menjadi 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya, sistem masih ada dalam keadaan setimbang atau tidak. Ya, untuk itu saya akan cari dengan menggunakan nilai QC. Ya. Nilai QC dapat saya cari, ya, konsepnya masih sama. Perbandingan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien, ya 2. Di sini komposisi zat C, koefisiennya 2. Kemudian dibagi dengan konsentrasi per reaksi, yaitu zat A, koefisien 1, konsentrasi zat B, koefisien 1, jadi pangkat 1, pangkat 1. Nah, kita masukkan sekarang konsentrasi setelah kita buat volumenya menjadi 2 liter, atau 2 kali lipat dari keadaan semula. Sehingga kita tuliskan konsentrasi zat C 0,5 molar, pangkat 2, dibagi dengan 0,5 molar, dikali dengan 0,5 molar juga. 0,5 molar pangkat 2, sehingga dapat kita tuliskan menjadi 0,5 molar dikali 0,5 molar dibagi dengan 0,5 molar dikali 0,5 molar. Ya, karena tadi di sini 0,5 molarnya pangkat 2. Sehingga 0,5 molar dikali 0,5 molar dibagi 0,5 molar kali 0,5 molar, atau 0,25 molar pangkat 2 dibagi 0,25 molar pangkat 2, hasilnya adalah 1. Ya, ternyata setelah saya buat volumenya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula, nilai QC, ya, nilai QC ternyata sama dengan nilai KC. Nilai perbandingan konsentrasi pada hasil reaksi dengan konsentrasi per reaksi nilainya masih sama dengan 1. Ya. Artinya, dalam hal ini, dalam reaksi di sini, perubahan volume tidak berpengaruh atau tidak mengganggu sistem kesetimbangan. Kita buat volumenya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula, ternyata sistem masih dalam keadaan setimbang. Mengapa demikian? Di sini dapat kita jelaskan, karena total koefisien di bagian per reaksi, di ruas per reaksi dengan di ruas hasil reaksi, total koefisiennya sama. Di ruas per reaksi, terdapat 2 zat, yaitu zat A dan zat B. Masing-masing nilai koefisiennya 1. Sehingga totalnya di ruas kiri, di ruas per reaksi, total koefisiennya 2. Sedangkan di ruas hasil reaksi hanya ada 1 zat, yaitu zat C. Tetapi memiliki koefisien sebesar 2. Sehingga total koefisien di ruas hasil reaksi sebesar 2. Sehingga total koefisien di ruas kiri, di ruas hasil reaksi sama dengan total koefisien di ruas kanan, di ruas hasil reaksi. Sehingga ketika terjadi perubahan volume, ya, aksi tersebut tidak berpengaruh atau tidak mengganggu sistem kesetimbangan sedemikian rupa. Ya, ini berkaitan dengan perubahan volume. Di bagian berikutnya kita akan belajar bagaimana perubahan tekanan berpengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Terima kasih.